Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Bi ni'matil iman wal islam. Bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasulullah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim. Yang sama-sama kita muliakan ketua masjid beserta jajaran pengurus, yang sama-sama kita muliakan Bapak RT, Bapak RW, yang sama-sama kita muliakan alim ulama cerdik pandai, dan yang kami sayangi adik-adik sekalian. Kembali kita bersyukur kepada Allah, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita mampu melangkahkan dua kakinya, mengayunkan dua tangannya dari rumahnya masing-masing menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan fardu Isya berjamaah, dan dilanjutkan nantinya dengan sholat sunnah tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, kita termasuk mana yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang telah ditetapkan PM2 Kecamatan Mandau, judul ceramah Ramadan kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar bahwa di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Qur'an, sebagaimana Allah jelaskan dalam ayatnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, di malam yang sangat mulia, diberikan kepada Nabi yang paling mulia dari Nabi yang sebelum-sebelumnya, dan disampaikan kepada umat yang paling mulia dari umat yang sebelum-sebelumnya. Al-Quran merupakan pedoman hidup orang beriman. Al-Quran merupakan prinsip hidup orang-orang beriman. Jika ingin selamat dunia dan akhirat, ikutilah tuntunan Al-Quran. Jika ingin bahagia dunia akhirat, ikutilah tuntunan Al-Quran. Al-Quran berbicara halal dan haram. Al-Quran berbicara hak dan batil. Dalam Al-Quran terkandung hukum-hukum Allah. Ketika seorang muslim mampu menjalankan hukum-hukum Allah, mampu menjalankan perintah-perintah Allah selama hidupnya. Dan dalam Al-Quran banyak larangan-larangan Allah. Ketika seorang mukmin mampu meninggalkan larangan-larangan Allah selama hidup,
Maka inilah yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni tamassaktum bihima lan tadilluna abadan, kitab Allah wa sunnatul Rasul. Aku hanya meninggalkan dua perkara kepada kamu, kata Nabi, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu takkan tersesat selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ribuan tahun yang lalu Rasulullah berpesan kepada kita umatnya, aku hanya meninggalkan dua perkara kepada kamu, kata Nabi, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu ikuti keduanya. Haram, kata Al-Quran, sama-sama kita tinggalkan. Halal, kata Al-Quran, sama-sama kita lakukan. Haram, kata hadis, sama-sama kita tinggalkan. Halal, kata hadis, sama-sama kita lakukan selama hidup kita, dunia dan akhirat. Aku hanya meninggalkan dua perkara kepada kamu, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu takkan tersesat selama-lamanya. Yang pertama, kata Nabi, kitab Allah, Al-Quran. Ini salah satu mukjizat yang sampai hari ini bisa kita saksikan bersama. Kalau Rasulullah membelah bulan, itu hanya tinggal ceritanya kepada kita, Bapak dan Ibu. Kalau Rasulullah bisa membanyakkan makanan yang sedikit, itu hanya ceritanya yang sampai kepada kita, Bapak dan Ibu. Kalau Rasulullah bisa mengeluarkan air dari celah jari-jarinya, itu hanya cerita yang sampai kepada kita, Bapak Ibu. Akan tetapi Al-Quran, mukjizat Rasulullah sampai hari ini dapat kita lihat bersama. Dan inilah pedoman hidupnya orang beriman. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa sunnatul Rasul, hadis-hadis Nabi. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Inilah pedoman hidupnya orang-orang beriman. Ketika kita mampu menjalankan Al-Quran, mampu menjalankan hadis Nabi, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, sama-sama kita lakukan, sama-sama kita kerjakan. Ketika ada larangan Allah, ada larangan Rasulullah, sama-sama kita tinggalkan selama hidup dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar, Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini obat bagi orang-orang beriman. Kata Allah dalam ayatnya, dalam surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Yang artinya, dan diturunkan Al-Quran itu menjadi obat rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Isra 82, poin yang pertama dari ayat ini bahwa Allah katakan, Allah tegaskan, Al-Quran itu diturunkan Allah pertama menjadi obat bagi orang-orang beriman. Ketika hati yang sempit, lalu kita membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan dilapangkan Allah. Hati yang gelap, lalu kita membaca Al-Quran, hati yang gelap akan diterangi Allah. Maka inilah salah satu mukjizat dari Al-Quran, menenangkan hati manusia, melapangkan hati manusia, menerangi hati manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita punya masalah dalam hidup kita, ada orang yang ingin menenangkan hidupnya, yang ingin menenangkan akal pikirannya dengan minum-minum yang memabukkan, ya Pak. Ada orang yang ingin ketenangan hidup dengan menggunakan narkoba. Tapi orang-orang beriman, ketika dia punya masalah dalam hidupnya, pertama mengadu kepada Allah, bermohon kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan nabi-nabi terdahulu ketika punya masalah dalam hidupnya. Nabi Musa punya masalah dalam hidupnya, bermohon kepada Allah, mengadu kepada Allah. Apa doanya Bapak dan Ibu? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Adam alaihissalam punya
masalah dalam hidupnya, punya kesalahan di masa lalu, mengadu kepada Allah, bermohon kepada Allah. Apa yang beliau sampaikan kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga Nabi Muhammad ketika berdakwah punya masalah dalam dakwahnya, beliau mengadu kepada Allah dengan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad berpuluh-puluh tahun tak punya keturunan juga mengadu kepada Allah. Apa doa dalam Al-Quran? Rabbi shrah li sadri Rabbi habli minas solihin. Mohon maaf Bapak Ibu, mengadu kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada yang soleh, yang alhamdulillah doanya didengar Allah, doanya diijabah Allah. Allah anugerahkanlah anak yang soleh, Nabi Ismail alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman ketika punya masalah dalam hidupnya mengadu kepada Allah, kemudian membaca kalam Allah, membaca ayat-ayat Allah. Ketika Bapak Ibu punya masalah, mungkin masalah dengan saudara, masalah dengan tetangga, bermohon kepada Allah, baca ayat-ayat Allah. Insya Allah akan Allah berikan ketenangan ke dalam hati kita, akan Allah lapangkan hati kita. Inilah salah satu kehebatan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali kata Nabi, karena kita dibatasi oleh waktu Bapak dan Ibu, kata Nabi dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an bi ashabihi. Yang artinya bacalah Al-Quran. Sungguh Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang selalu membaca suci Al-Quran kelak di hari akhir nanti, kelak di hari kiamat nanti, Al-Quran yang ia baca akan memberikan syafaat, akan berbicara kepada Allah supaya urusan kita dimudahkan. Bapak Ibu, supaya urusan kita dimudahkan Allah. Al-Quran itu dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Al-Quran yang kita baca, surat Yasin yang selalu kita baca di malam Jumat, di hari Jumat, ayat Al-Quran yang selalu kita baca akan berbicara kepada Allah, akan bermohon kepada Allah supaya urusan kita dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada Ibu kesimpulan dari ceramah yang sangat singkat ini. Yang pertama, mari sama-sama kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kebiasaan kita di bulan Ramadan ini terus berlanjut setelah bulan Ramadan. Amin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mari sama-sama kita banyak-banyak membaca Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan nanti di hari akhir, di hari kiamat, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Inilah janji Rasulullah dalam hadisnya, orang yang selalu membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mari sama-sama kita ikuti Al-Quran. Jika Al-Quran menyuruh kita, Al-Quran merupakan perintah Allah, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, jika ia perintah Allah, mari sama-sama kita tunaikan, sama-sama kita kerjakan. Jika itu larangan Allah, larangan Rasulullah, mari sama-sama kita tinggalkan. Dengan harapan agar kita selamat dunia dan akhirat. Inilah yang selalu kita mohon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ini akan kita peroleh manakala kita berpedoman kepada Al-Quran, manakala kita berpedoman kepada hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Andaikan dalam penyampaian ini ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.